Kesadaran respon dan reaksi. Menemukan kebijaksanaan di tengah getaran semesta. Memahami reaksi dan respon, memahami perbedaan dan makna terdalam antara dua gerak batin yang sering muncul secara otomatis. Reaksi dan respon. Kita diajak bukan hanya untuk mengetahui perbedaannya secara intelektual, tetapi untuk merasakan perbedaannya dalam keheningan batin. Reaksi adalah gerak otomatis, spontan, dan cepat. Ia muncul langsung dari impuls bawah sadar, dari luka, ketakutan, atau kebiasaan yang telah tertanam lama. Karena sifatnya yang otomatis, reaksi seringkali menjadi bentuk pelampiasan yang tidak terkendali. Apa yang terjadi ketika reaksi itu muncul? Tersinggung, lalu marah, mendengar kritik, lalu langsung membela diri, ketakutan lalu menghindar tanpa berpikir. Respon adalah bentuk tindakan yang lahir dari kesadaran akan jeda waktu. Ia tidak menolak perasaan awal seperti marah atau takut, tetapi memberinya ruang untuk dimengerti. Respon muncul dari rasa yang hadir, dari pengolahan, bukan pelampiasan. Mendengar kritik, menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Merasa takut, namun memilih tetap melangkah dengan hati-hati. Merasa sakit, tapi tidak membalas, melainkan menyadari makna di baliknya. Kunci pembeda utama antara reaksi dan respon adalah jeda. Jeda adalah ruang diam batin. Meskipun hanya sekejap, manusia menyadari sebelum bertindak. Dalam jeda itulah kebijaksanaan bisa muncul. Tanpa jeda, kita hanya mesin yang dikendalikan emosi. Ruang jeda adalah gerbang kebijaksanaan. Dalam setiap rangsangan hidup, baik itu pujian, hinaan, ketakutan, atau kebingungan, selalu ada ruang kosong kecil sebelum kita bertindak. Ruang ini adalah pintu kebijaksanaan. Namun, sayangnya, banyak manusia hidup tanpa menyadari ruang ini. Mereka melompat dari rangsangan ke tindakan secara impulsif, sehingga hidupnya menjadi reaktif dan lelah. Ketika seseorang mulai menyadari ruang ini, ia mulai masuk ke wilayah respon sadar. Akar reaksi dan respon. Reaksi lahir dari pikiran yang belum selesai, luka lama, trauma, kebiasaan, dan respon lahir dari rasa yang utuh, kehadiran, keikhlasan, dan pemahaman. Pikiran sering terburu-buru, tetapi rasa memiliki waktu sendiri. Maka respon sejati adalah tindakan yang telah diserap oleh keheningan rasa. Di sini, dimensi spiritual mulai hadir. Semesta tidak menilai apakah seseorang bereaksi atau merespon, tapi menggetarkan balik sesuai energi yang dilepas manusia. Reaksi yang keras menghasilkan getaran yang menciptakan benturan. Respon yang lembut menghasilkan gelombang yang menyentuh dan menyembuhkan. Reaksi adalah gerak dari luka. Respon adalah gerak dari cahaya. Setiap jeda adalah ruang suci tempat jiwa bisa memilih, mengulang, atau menyembuhkan. Dimensi reaksi dan respon dalam semesta. Ini memperluas cakrawala pemahaman bahwa reaksi dan respon
tidak hanya terjadi di dalam diri manusia, tetapi juga beresonansi dalam getaran semesta. Manusia bukan hanya makhluk psikologis, tapi juga makhluk vibrasional yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh tatanan energi universal. Setiap tindakan, apakah itu reaksi atau respon, akan melepaskan getaran. Reaksi melepaskan getaran kasar yang bersifat cepat, bergelombang tinggi, dan sering berbenturan. Sementara respon melepaskan getaran halus yang bersifat lambat, teratur, meresap, dan membawa keseimbangan. Semesta adalah jaringan energi, maka getaran yang dilepaskan oleh manusia melalui kata, sikap, bahkan pikiran masuk ke dalam aliran semesta dan akan kembali kepada dirinya dalam bentuk resonansi. Ini bukan hanya hukum karma, melainkan hukum resonansi spiritual. Semesta tidak memihak, ia hanya mencerminkan. Jika seseorang menanggapi hidup dengan reaksi penuh amarah, semesta mencerminkan kondisi yang memperbesar amarah itu. Jika seseorang merespon hidup dengan kebijaksanaan, semesta mencerminkan keadaan yang memperdalam ketenangan itu. Apa yang kita pancarkan, semesta perkuat, dan apa yang kita sadari, semesta haluskan. Kapan reaksi diperlukan dan kapan respon lebih tepat? Semesta juga tidak menghapus reaksi, karena reaksi adalah mekanisme perlindungan. Seperti saat menghadapi bahaya mendadak, tubuh bereaksi untuk menyelamat. Ketika anak kecil hampir terjatuh, tangan langsung bergerak menahan. Jika manusia ingin hidup selaras dengan semesta, ia perlu mengolah reaksinya menjadi respon. Respon adalah bukti bahwa kesadaran jiwa sudah menjadi pengemudi kehidupan, bukan ego, dan semesta akan mendukung segala yang lahir dari pusat keseimbangan jiwa. Kebijaksanaan sebagai penentu. Ini membahas peran kebijaksanaan sebagai inti yang membimbing seseorang untuk memilih apakah ia akan bereaksi atau merespon. Kebijaksanaan bukan sekadar hasil berpikir panjang, melainkan kualitas batin yang lahir dari pengalaman, pengamatan rasa, dan hubungan dengan semesta. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan bukan informasi, ia bukan hanya pengetahuan yang dikumpulkan oleh pikiran. Kebijaksanaan adalah rasa yang telah teruji oleh waktu. Ia hadir dalam diam dan menuntun dari kedalaman, bukan dari suara keras ego. Kebijaksanaan adalah suara lembut dari jiwa yang tetap tenang meski dunia sedang bising. Kebijaksanaan mengatur jarak antara stimulus rangsangan dan reaksi atau respon. Ia memilih waktu, bentuk, dan arah dari tindakan yang akan diambil. Kebijaksanaan dan jeda. Dalam jeda yang muncul antara rangsangan dan tindakan, kebijaksanaan adalah yang melihat dan menimbang. Apakah ini waktu untuk diam atau berkata? Apakah ini waktu untuk bertindak atau menunggu? Apakah ini waktu untuk memeluk atau melepaskan?